5 sore. Desti baru saja menggeliatkan tubuhnya. Cukup lama ia tertidur. Seketika Desti terkejut saat melihat jam yang ada di dinding. Sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tanpa menghiraukan ponselnya, Desti beranjak dari tempat tidur. Ia menyambar handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Ritual mandi telah selesai. Kini Desti tengah duduk seraya mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Tiba-tiba ponselnya berdering. Desti pun terpaksa menyudahinya, lalu melihat benda pipi miliknya itu. Beberapa pesan telah masuk. Ada sekitar 10 foto yang terkirim di ponselnya. Sepertinya aku terlalu lama tidur tadi, gumamnya, seraya membuka pesan tersebut. Desti mulai membuka pesan tersebut. Satu persatu foto mulai terlihat. Sontak, Desti membekap mulutnya setelah melihat foto-foto itu. Foto di mana suami dan sahabatnya sendiri tengah bersama. Desti tidak menyangka jika mereka bisa setega itu. Mereka begitu pintar menyembunyikan hubungan yang sedekat itu. Dasar pengkhianat, pecundang. Jadi ini yang kalian lakukan di belakang aku, desisnya. Dada Desti terasa sesak melihat foto mesra suaminya serta sahabatnya sendiri. Ternyata mereka tidak pergi ke Batam, melainkan pergi ke hotel, desisnya lagi. Desti tak kuat lagi melihat foto mesra mereka. Setelah itu, ia mengirim pesan untuk orang suruhannya agar terus memantau mereka. Bayaran tinggi tidak jadi masalah, asal bukti yang kuat bisa Desti dapatkan. Usai mengirim pesan, Desti kembali meletakkan ponselnya di atas meja. Setelah itu, Desti bangkit. Ia berjalan menuju almari, lalu membukanya. Desti berniat untuk mengambil surat-surat penting lainnya. Namun, tiba-tiba sebuah benda pipi dan kecil terjatuh. Seketika mata Desti menyipit melihat benda asing itu. Karena penasaran, ia mengambil benda itu dan memeriksanya. Detik itu juga, mata Desti membulat saat melihat benda pipi itu. Sebuah alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis positif. Meski garis mulai memudar, tapi masih terlihat jelas jika itu adalah garis positif. Desti tidak tahu itu milik siapa dan siapa yang menyimpannya. Banyak sekali rahasia dan teka-teki yang harus Desti ungkap. Ternyata bukan hanya Fahri yang menyimpan rahasia, tetapi juga dengan Maya dan juga Sari. Desti tidak menyangka jika asisten rumah tangganya yang terlihat lugu tetapi bisa berbuat di luar dugaan. Desti masih memperhatikan alat tes kehamilan yang ia temukan tadi. Terlihat sudah lusuh, garisnya pun sudah memudar. Mungkin karena sudah lama. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu milik siapa? Karena sampai saat ini Desti belum pernah memakai barang tersebut. Aku harus menyimpannya. Ini bisa jadi barang bukti, gumam Desti. Setelah itu, ia menyimpan barang tersebut. Setelah itu, Desti keluar dari kamar dan turun ke bawah. Setibanya di bawah, Desti beranjak menuju ruang makan. Saat hendak duduk, samar-samar Desti mendengar Sari tengah berbicara di telepon. Seperti siang tadi, ia merasa curiga. Ia pun mengurungkan niatnya untuk duduk. Desti beranjak dari meja makan dan berjalan mendekat ke kamar Sari. Desti berdiri tepat di depan pintu kamar asisten rumah tangganya itu, lalu menempelkan telinganya. Desti dapat mendengar jelas percakapan Sari dengan orang yang di seberang telepon sana. "Tuan,
Lagi ngapain? Udah makan apa belum? Ini habis mandi. Coba saja kamu ada di sini. Pasti langsung aku garap. Memangnya sawah digarap? Iya sawah. Kamu lagi ngapain? Habis masak untuk makan malam. Oh iya, obat kuatnya sudah pesan apa belum? Sudah tuan. Tadi siang saya sudah pesan. Oke, udah dulu ya. Kalau pulang nanti aku bawain oleh-oleh. Iya tuan. Ya sudah. Jangan lupa makan ya tuan. Iya, terima kasih. Sambungan telepon terputus. Dengan segera Desti menjauh. Namun sial, ia tidak sengaja menyenggol vas bunga yang berada di atas meja. Alhasil vas itu jatuh ke lantai. Dengan cepat Desti pergi. Bukannya takut, tapi untuk saat ini Desti harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Untung gak ketahuan. Batin Desti seraya mengusap dadanya. Sari, sebenarnya siapa kamu? Ternyata kamu tidak selugu yang aku kira, ujar Desti. Saat ini ia sudah ada di kamar. Siapa yang kamu telepon tadi? Kenapa suaranya seperti... sekarang Mas Fahri kan lagi sama Maya. Mana mungkin teleponan sama Sari. Desti memejamkan matanya. Tiba-tiba ia teringat tentang foto yang dikirim dari orang suruhannya. Mereka benar-benar menjijikkan, ucap Desti seraya bergidik membayangkan yang mereka lakukan di sana. Gak sudi aku disentuh kamu lagi mas, ucapnya lagi. Setelah itu Desti memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Sementara itu Sari tengah celingak-celinguk entah mencari apa. Wanita itu merasa heran kenapa vas bunga yang ada di atas meja bisa jatuh. Mungkinkah itu perbuatan kucing? Tapi di rumah itu tidak ada kucing. Apa tikus? Tapi itu lebih tidak mungkin. Sari, ada apa? Tanya Desti. Ia sengaja turun dan menghampiri Sari agar tidak menimbulkan curiga. Nyonya, ini vas bunganya jatuh, jawab Sari sedikit gugup. Loh, kok bisa jatuh? Memangnya kenapa? Tanya Desti, pura-pura tidak tahu. Nggak tahu nyonya, kucing mungkin, jawab Sari. Sial, aku bukan kucing, batin Desti. Ya sudah, kamu beresin ya, tita Desti, dan dibalas dengan anggukan oleh Sari. Dengan cepat, wanita itu membersihkan pecahan vas bunga tersebut. Bersambung.